Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kembali kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Jika malam hari ini kita ada, semua karena Tuhan. Tuhan, gembala kita yang baik, yang mengasihi hidup saya dan saudara. Mari kita angkat pujian satu pujian. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita sembah malam hari ini. Haleluya. Kami naikkan syukur kepadamu, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan Engkau, Yesus. Kami agungkan Engkau, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Engkau yang kami tinggikan. Terima kasih, oh Yesus. Terima kasih Tuhan buat
kasih-Mu, buat kebaikan-Mu, buat pimpinan-Mu malam ini Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan buat malam hari ini. Jika Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu, itu semua karena anugerah dan kebaikan-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya, saya berdoa biarlah Bapak Ibu Saudara malam hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Malam hari ini firman Tuhan terambil dalam Mazmur pasal yang ke-23. Dikatakan bahwa Tuhan gembalaku yang baik, ya. Saudara yang kasih Tuhan, saya akan baca Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 23 ini ditulis oleh Daud, Saudara. Siapa Daud? Seorang yang dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Sebelum dia menjadi raja, dia dipercayakan untuk mengembalakan kambing domba 2-3 ekor, Saudara. Nah, ini pengalaman Daud bagaimana dia seorang yang mau dipimpin oleh Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan gembalaku yang baik. Saudara, malam hari ini kita lihat Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ada sesuatu yang menarik di sini bahwa ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup kita, ada janji Tuhan yang akan diberikan. Alkitab mengatakan takkan kekurangan, Saudara. Artinya apa? Semua dicukupkan oleh Tuhan. Semua disediakan oleh Tuhan. Tadi kalau pujian katakan bahwa ya, Dia membaringkan kita, Dia menuntun kita di padang yang berumput hijau. Saudara, malam hari ini kita akan belajar merenungkan firman Tuhan ya dalam Mazmur pasal yang ke-23 ini. Kita lihat ya, ada dikatakan bahwa gembala itu pasti ada yang digembalakan. Ya. Kalau dalam Mazmur 23 ini pengalaman Daud ketika dia mengembalakan domba, Saudara. Domba itu satu binatang yang bodoh sebenarnya, tetapi dipakai oleh Tuhan. Malam hari ini, Saudara, kita lihat ya, tidak akan terlalu lama saya akan sampaikan tentang ciri-ciri dombanya Tuhan. Ya, Tuhan adalah gembala kita. Tetapi siapa yang dikatakan ciri dombanya Tuhan? Ya, apa ciri-ciri dombanya Tuhan, Saudara? Kita lihat dalam firman Allah, kebenaran firman Tuhan. Ya,
Kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-10, Injil Yohanes pasal yang ke-10, saudara. Siapa yang disebut sebagai ciri-ciri dombanya Tuhan itu harus memiliki ciri seperti dalam Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-1 sampai yang ke-4. Saya baca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Ayat 4. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Saudara yang kasih Tuhan, malam hari ini ya, Alkitab mengatakan siapa ciri-ciri dombanya Tuhan. Ada dikatakan bukan dombanya Tuhan, ada juga yang dikatakan dombanya Tuhan. Malam hari ini kita berbicara tentang ciri-ciri dombanya Tuhan. Ya, kita lihat dalam Yohanes pasal 10 tadi, apa ciri-ciri dombanya Tuhan? Ayat yang ketiga, Yohanes 10 ayat 3 saya baca. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Nah, saudara, ciri yang pertama adalah dombanya Tuhan adalah domba itu mendengarkan suaranya Tuhan, suara gembala. Domba, Alkitab tadi kalau kita jelaskan dikatakan ya, untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba apa? Mendengarkan suaranya. Ada banyak anak Tuhan yang berkata bahwa saya ini dombanya Tuhan, tapi tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Ya, jadi jangan kita beranggapan saya ini dombanya Tuhan, tapi tidak pernah dengar firman Tuhan, bahkan memberontak, tidak percaya firman Tuhan. Saudara, ciri dombanya Tuhan adalah dia suka mendengar suara Tuhan. Artinya apa? Dia suka dengar-dengaran firman Tuhan. Jangan sampai hari-hari ini, saudara, kita sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, tidak lagi mau mendengarkan suara firman Allah, suara kebenaran firman Tuhan. Ya, jangan sampai kita dikatakan bahwa saya percaya Tuhan akan menuntun kita ke air yang tenang, Tuhan akan menuntun kita ke padang yang berumput hijau, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, ciri dombanya Tuhan yang pertama adalah dia mendengarkan suara gembalanya. Dia tahu mengapa dikatakan bahwa domba itu bisa mendengarkan suara gembalanya. Karena setiap hari mereka bergaul dengan gembala. Setiap hari mereka bergaul dengan gembala di padang rumput itu, saudara. Jadi malam hari ini ciri dombanya Tuhan adalah orang itu dengar-dengar suara gembala, dengar-dengar suara firman Allah. Jadi malam hari ini ketika firman Tuhan itu menegur saudara, ketika firman Tuhan itu memberikan petunjuk dalam hidup saudara, dengarkan firman. Jangan memberontak akan suara firman Tuhan, ya. Jadi yang pertama, ciri yang pertama adalah ciri dombanya Tuhan, dia mau mendengarkan suara gembalanya. Yang kedua, saudara, ayat yang keempat, Yohanes 10 ayat 4, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu apa? Mengikuti dia. Jadi ciri yang kedua adalah domba miliknya Tuhan adalah dia mau dipimpin. Alkitab mengatakan bahwa gembala biasanya itu berjalan di depan, saudara. Gembala domba itu akan menuntun domba-domba itu berjalan di depan. Dia tidak akan berjalan di belakang. Ya, artinya apa? Dalam hidup ini biarlah Tuhan Yesus yang memimpin hidup saya dan saudara. Maukah hari-hari ini kita dipimpin oleh Tuhan? Ya. Karena ketika kita mau dipimpin oleh Tuhan, ketika kita mau Tuhan yang menguasai hidup saya saudara, berarti apa?
kita ini adalah domba-dombanya Tuhan. Domba itu mau dipimpin oleh gembala, saudara. Ya, Alkitab tadi mengatakan bahwa jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di mana? Di depan mereka. Artinya apa? Domba mau dipimpin gembala. Malam hari ini, saudara yang kasih Tuhan, kita punya gembala yang agung, yaitu namanya Tuhan Yesus Kristus. Biar dalam hidup kita ini, kita mau dipimpin oleh kuasa Tuhan, dipimpin oleh firman Allah. Saya percaya, ketika kita mau dipimpin oleh Tuhan, sekalipun melewati lembah air mata, sekalipun melewati padang gurun, sekalipun melewati berbagai macam rintangan, kalau kita dipimpin oleh gembala kita yang agung, Tuhan Yesus Kristus, pasti kita akan aman, kita akan berjalan bersama dengan Tuhan dengan penuh rasa aman, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa kekhawatiran lagi. Malam hari ini, saudara yang kasih Tuhan, biarlah hidup saudara mau dipimpin oleh Tuhan. Karena hari-hari ini jangan kita keluar dari pimpinan Tuhan. Kalau kita keluar dari pimpinan Tuhan, pasti kita akan celaka. Ada banyak musuh, ada banyak serigala yang siap menerkam domba-domba yang tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Biarlah malam hari ini hidup kita boleh senantiasa dipimpin oleh Tuhan. Ya, jadi ada dua ciri, saudara. Ciri gembala, ciri dombanya Tuhan adalah apa? Dia dengarkan suara gembalanya. Yang kedua, dia mau dipimpin oleh gembala itu. Ya, saya percaya kalau kita mau dipimpin oleh Tuhan, kemanapun kita berada, dimanapun kita pergi, pasti kita merasa aman. Karena apa, saudara? Kita punya gembala agung yang luar biasa, yang memimpin hidup saya dan saudara. Puji Tuhan, biarlah renungan yang singkat malam hari ini boleh memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan, karena Tuhan sudah begitu baik dalam hidup saya dan saudara. Kita angkat pujian sekali lagi ini, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntutku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah
kegelapan, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih buat malam hari ini atas firman-Mu. Engkaulah gembala kami yang baik, gembala kami yang agung. Kami percaya Engkau terus menuntun setiap kehidupan kami. Kami sadar hari-hari ini kami butuh Tuhan menuntun setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini. Kami berdoa menyerahkan setiap kehidupan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan tolong mereka satu persatu. Tuhan jamah hidup mereka. Tuhan lawat dengan kuasa Roh Kudus-Mu malam hari ini. Dimanapun mereka berada, kemanapun mereka pergi, Tuhan tetap sertai. Terima kasih. Jika ada yang lemah, berikan kekuatan. Jika ada yang susah, berikan penghiburan. Jika ada yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Saya percaya mujizat masih ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba mengucap syukur atas firman-Mu. Kami memberkati umat-Mu malam hari ini. Kami berdoa menyerahkan juga bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan tolong pulihkan bangsa kami, pulihkan negeri kami Tuhan Yesus. Kami percaya bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Kami mengucap syukur malam hari ini atas firman-Mu. Kami serahkan segala doa dan permohonan kami malam hari ini. Dan sekarang Tuhan kami minta, turunkanlah anugerah berkat damai sejahtera dari Bapa di sorga, cinta dan sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus memberkati kita semua, dan berkat dicurahkan mulai malam hari sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.